perputaran ekonomi, yes. Hmm. And I think like saya sendiri sudah membuka ribuan lapangan pekerjaan sebenarnya. Tapi sometimes pengangguran tuh it's not always kayak di perputaran ekonomi loh. Yeah. A lot of people are just lazy. Banyak orang komplain why the rich is getting richer. Ya kan? Maybe this group of people, politicians atau mungkin warganya kali. Yeah. And that's the challenge of managing people, I guess. Dan itu akan dijalani sama Karina. Halo semua teman-teman, balik lagi di Tenggara Talk bareng gue Benny Yusriza. Dan seperti biasa, hari ini kita akan masuk ngobrol bareng caleg-caleg muda, maupun itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Dan hari ini gue kedatangan teman-teman dari Bogor, dan ini salah satunya yang fresh juga dan perempuan juga yang kita selalu usung di dalam tema hari ini, muda dan perempuan. Ada Karina Surbakti. Hai, selamat pagi Mas Ben. Halo Karina. Hai. Gimana kabar? Baik. Sempat nonton debat kemarin? Lagi gak nonton sih karena kemarin lagi sibuk di dapil kebetulan ya. Oke. Dapilnya di mana sih kalau boleh tahu Karina? Bogor Timur dan Tengah. Bogor Timur dan Tengah. Katanya punya tagline nih. Tagline-nya apa nih? Warna baru untuk Kota Bogor. Warna baru untuk Kota Bogor. Sebelumnya warnanya apa? Agak gloomy itu karena hujan mulu atau gimana? Ini sih sebenarnya maksudnya bringing a different flavor and a different color, sesuatu yang beda dengan sebelum-sebelumnya sih. Sesuatu yang beda dengan sebelum-sebelumnya. Nah, saya sama tim sedikit riset tentang Karina, sedikit ya, karena banyaknya harusnya ngobrolnya di sini nih. Oke. Nah, kalau waktu riset tentang Karina ini kan betul-betul backgroundnya itu seorang pengusaha di Kadin dan lain-lain lah, misalkan sempat salah satu usahanya itu ada di usaha pariwisata, dan juga yang menarik itu ternyata sisi keseniannya itu juga tinggi dengan production house. Saya sempat nonton filmnya kemarin sebelum tidur sambil riset-riset kan, ngecekin, wah ini artsy banget ya. Misalkan biasanya kan kalau kita ngomongin film itu, wah ini kok segitu intensnya nih nonton satu kain aja gitu misalkan kan yang di situ. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa nih? Kenapa memutuskan terjun ke politik dengan dunia yang lebih, mungkin kalau saya bukan politisi ini, dunianya Mbak Karina nih mau lebih menyenangkan daripada politik yang harus banyak ketemu orang dan harus banyak mikirin orang gitu, misalkan. Kenapa? Itu memang pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang ya. Termasuk diri sendiri. Termasuk diri sendiri kadang. Why am I doing this? Tapi memang saya sebagai pengusaha itu sudah terbiasa untuk membuat kebijakan di perusahaan. Yang kedua, saya sudah punya pengalaman memanage orang. Begitupun saya selaku wakil ketua Kadin Kota Bogor, saya punya pengalaman juga di bidang organisasi ya pastinya. Dan dengan modal inilah saya merasa saya mampu deh kayaknya untuk ke tahap selanjutnya. Untuk menjadi seorang wakil rakyat. So it's the next level. It's the next level. Okay. It's a new challenge, something different, and I like new challenge. Saya orang yang nggak suka melakukan hanya yang itu saja. Tapi first and foremost adalah saya ada panggilan hati untuk bisa melayani warga Bogor yang sudah menjadi tempat kami berinvestasi selama 53 tahun lamanya. 53 tahun, itu keluarga berarti kan? Iya, Lorena Group. Nah, tell me your story. Kapan mulainya Mbak Karina sendiri itu menjajaki dunia sebagai entrepreneur dan akhirnya sekarang tadi sebagai investor juga di dalam kota itu sendiri ya? As an entrepreneur, I started my own company itu sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu? Iya. Apa tuh yang dimulai pertama kali? Itu, saya punya creative space. Lebih kayak fokus ke film workshop. Saya juga sempat membuat short fashion film yang menang di La Jolla International Fashion Film Festival, which is a short film tentang kain karo bernama Uisnipes. Dan itu masih lanjut sampai sekarang atau At this point of time saya lebih banyak mengerjakan kreatif di perusahaan yang saya kerjakan sendiri sih. Perusahaan which is yaitu adalah Lorena Property yang membawahi Hotel Swiss Bell in Bogor dan Lorena City Walk. Nah, konten PR strateginya itu dilakukan oleh kantor saya yang namanya Kasur Inc. Ya.
Nah berarti kan Mbak ada di dunia pariwisata ya, di Yes. situ berarti kan, dan itu udah cukup lama. Dari kapan mulainya? 3 tahun. Oh berarti pas pandemi dong? Iya pas pandemi. Kok berani Mbak bikin industri pariwisata pas pandemi? Karena memang saat itu sudah terjadi pembangunan ya, jadi mau nggak mau saya harus melanjutkannya dengan apapun resikonya. Tantangannya gila nggak? Mengerikan sih. Apa tuh yang waktu itu yang bisa? Ya pada saat itu dengan COVID ya, satu, ini pembangunan terus jalan gak ya? Kan pasti ada udah 50% jadi saat itu. Kan gak mungkin stop. Jadi tetap kita lanjutkan. Dan bukanya itu November 2020. Wah itu pas lagi. Itu pas lagi COVID lagi ya pokoknya lagi tinggi-tingginya lah, lagi lumayan heboh ya. Setiap hari ambulan sana sini. Iya. So it's quite an interesting journey. Terus survive? Sangat survive puji Tuhan. How? Honestly, if you ask me how, I don't know how, because every day I just do what I do. Tapi yang jelas saya itu orang yang well prepared. Jadi I put in a lot of strategies and I work hard and very detail oriented. Intinya mau capek sih. Karena banyak orang zaman sekarang tuh gak mau capek, tapi mau hasil yang luar biasa. Nah ini kan kita ngomongin kualitas leadership akhirnya kan. Kalau dengerin ceritanya Karina ini. Tadi saya dengerin berarti ada konteks detail, kemudian hard works, dan strategics. Apa yang beda pada saat itu akhirnya membuat keputusan strategiknya Karina? Karena again kita ngomongin tentang COVID-19 di mana semua tempat itu impact-nya besar. Kemudian tadi Karina bilang we survive dan mungkin jangan-jangan profit kalau di dalam struktur perusahaan. Profitable. Nah pada saat itu strategi apa yang akhirnya diambil kalau boleh tahu? Actually we just do business as usual. Saya tetap mencari market-market yang bisa melakukan meeting di hotel, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat pada saat itu. Mungkin waktu itu ada di pricing strategy juga. Karena pada saat COVID itu memang the price was slightly lower. Pada saat ekonomi sudah kembali mulai baik, nah itu langsung saya melakukan pricing strategi yang berbeda. Tapi we just do business as usual. Pertama-tama memang karena tempatnya juga premium location ya. Hotel yang itu sangat ngefek. Kedua kita memang membangun konsep yang cukup outdoor. Jadi itu mungkin juga membuat orang cukup nyaman untuk pergi ke hotel karena banyak outdoor area. Ya. Apalagi tengah COVID yang selalu dibilang outdoor. Outdoor and outdoor. So I think we made a good decision. Ya. Nah tadi kalau konteks detailnya itu seberapa detail? Karena ini kan penting ya. Sebagai wakil rakyat itu rata-rata penjeblos gara-gara gak detail nih. How detail? Seberapa detail? How detail? I think I'm a very detailed person. Kayak semuanya tuh lumayan saya cek satu-satu gitu loh. Dan kayak revisi. Memang itu jadi kayak sangat capek ya. Dan mungkin membosankan because controlling is boring. Ya kan? Kontrol tuh boring. Iya, pasti. Everyday tuh sama aja kayak gitu kan. But saya orangnya yang suka memang mengecek, mengkontrol, membuat konsep. Dan mungkin saya tipenya ini kali ya. Yang orang bilang A, saya akan lakukan B. Which happened in my during my campaign sih terutama. Banyak yang dibilang tidak mungkin, akhirnya terbukti mungkin. Contoh, ini kita ngomongin strictly political campaign ya. Oke. Pertama-tama orang tuh skeptik. Apakah seorang Karina Surbakti mampu benar-benar turun ke dapil sampai ke grassroots? Yang kedua saya dikomplain about how I look. Terlalu funky ataupun glamorous as a politician. Ini pasti kritiknya sama boomers nih. Atau yang seumuran. Ya karena nggak ya kita nggak punya masalah sama looknya Karina ya mungkin kalau di kota Bogor kali ya. Kita kan tidak di DKI. Kita di daerah di Bogor. Banyak yang merasa takut saya kena masalah SARA terutama. Sara. Ya kan? Karena saya tidak berpakaian seperti politisi yang lain-lain misalnya menggunakan hijab dan lain sebagainya. I have my own style. Dan itu mengumpulkan jumlah orang pada saat sosialisasi dan lain sebagainya. Itu banyak yang skeptik pertama kali dan saya buktikan ternyata itu mungkin dan tidak menjadi masalah.
Makanya mau menjadi warna baru untuk Kota Bogor. Berarti sekarang look sudah nggak ada yang mempermasalahkan? Atau malah mulai terbentuk, this is Karina, itu bukan orang lain. I am who I am and this is how I look and my style. Jadi saya pada saat turun ke dapil itu memutuskan untuk mengadjust kepada dapil saya, tapi tidak merubah signature saya sendiri. Jadi ya udah, gaya saya kebanyakan kalau turun ke dapil ya seperti ini. Tapi ini pertama kali kan masuk ke dalam politik kan? Betul, saya baru join partai itu sekitar 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu? Iya. Gimana itu? Dunia politik dan dunia bisnis sama atau ada yang berbeda? Ya, ada beda, ada yang sama. Saya pun juga pertamanya anti politik ya sebenarnya. Anti. Tapi karena diminta juga untuk bergabung ke partai, akhirnya saya bersedia. Diminta? Diminta. Nah itu waktu itu keputusannya akhirnya bersedia apa? Pasti kan dari yang tadinya sangat skeptis, tiba-tiba memutuskan untuk masuk itu kan. Butuh waktu 7 bulan loh untuk meyakinkan saya untuk bilang iya. Dan apa yang akhirnya meyakinkan? 3 hari sebelum registrasi tutup baru saya bilang iya. Iya beneran, jadi formulir itu tapi formulir udah diisi cuma kan? ngisi formulir sama KTP, yang lainnya datanya menyusul. Iya. Terus apa nih yang membuat akhirnya memutuskan untuk masuk? Lagi-lagi kita berbicara pengusaha banyak. Pengusaha muda banyak. Ya. Pengusaha muda yang mau turun ke politik, karena menurut saya, karena saya belajar politik, yang bisnis transaksional yes, politik juga transaksional, tapi yang membedakan adalah politik itu selalu dekat dengan wajah publik, dan kemudian yang kedua itu ya kita sama aja kayak public figure yang akhirnya mungkin nggak akan punya privasi sebesar ketika nggak terjun langsung ke politik gitu. Ada beberapa yang harus kita serahkan ke rakyat. Dan ini akhirnya memutuskan untuk itu apa? Sebenarnya sebagai pengusaha juga sebagai public figure sih menurut saya. Dan saya juga sudah punya warga sendiri di Lorena Property ya. Jadi sekarang sebenarnya cuma menambah skalanya saja yang lebih luas. Saya sudah berhasil memimpin dan juga membina warga saya di Lorena Property menjadi hotel nomor 1 di Kota Bogor. Dan saya rasa ini by data ya, nomor 1 ya. Kita juga salah satu penyumbang pendapatan daerah terbesar di Kota Bogor. So I think I could do a good job at it and make a difference in Kota Bogor. So leadership style-nya Karina tuh kalau kita sebut apa sih sebenarnya? Misalkan apa ya? I don't know if I have a name for it. Tapi tadi lebih ketiga tadi, detail, strategic, and I work hard. Intinya saya tipe leader yang mau repot. Mau repot? Yes. Saya orang yang mau turun ke bawah, mau repot. Mostly makro, tapi saya juga suka pay attention to micro, which I think is necessary. I wanna listen to my staff. As a leader juga ada sisi vulnerable-nya, which I think komponen-komponen ini penting untuk membuat seorang menjadi a great leader. Oke. Kalau detail berarti kan hari ini pasti udah keliling banyak banget ke tempat-tempat dapil kan? Yes. Dan Karina nih ngelihat apa key issues yang perlu segera ditangani atau segera diintervensi ketika misalkan nanti kepilih. Tentu saja ini dalam konteks kemampuannya DPRD ya. Kadang kan kita nanyain teman-teman caleg tuh seolah dia tuh mau jadi wali kota besok. Betul. Tapi ini dari kacamatanya DPRD ini apa sih yang Karina lihat ini detail yang mungkin orang lain nggak lihat. Tetapi sebenarnya kalau ini diselesaikan, ini will make a good impact atau impactnya akan besar sekali nih kepada Kota Bogor. Semuanya ujung-ujungnya itu sebenarnya terutama pendidikan dan kesehatan sih yang utama kalau saya lihat di dapil ya. Banyak slum area even di tengah kota yang mungkin banyak perumahan elit, tapi itu sebenarnya di in between itu banyak sekali slum area yang mungkin punya akses yang susah juga ke air bersih, MCK. Banyak kasus stunting juga terhadap anak-anaknya. Intinya sih kalau saya lihat terutama di pendidikan dan kesehatan. Kalau di posisi sekarang, apa yang kira-kira belum maksimal? Posisi apa tuh? Misalkan itu tadi bangunan regulasi atau entah apa dari eksekutif hari ini. Karena kan ada fungsi pengawasan juga nanti kan sebagai DPRD gitu. Apa tantangan dan yang belum maksimal untuk
sampai ke next level lagi yang lebih baik tadi untuk isu-isu pendidikan, kesehatan, mungkin juga stunting yang Karina lihat di Dapil sendiri? Sebenarnya saya rasa pemerintah kota sudah melakukan yang terbaik untuk warga Kota Bogor. Tapi kan memang untuk mengubah segala sesuatu itu kan tidak cukup hanya 5-10 tahun. Apalagi ada COVID kemarin. Ya, betul. Pemerintah kota juga banyak menghadapi begitu banyak tantangan dari segi anggaran dan lain sebagainya. Kedepannya ya kalau saya terpilih nih sebagai anggota DPRD, ya saya pasti akan berusaha untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk orang bisa dibantuin, misalnya ngurus BPJS. Sometimes it's as simple as that. Ya kan, dana-dana bansos itu benar-benar dikucurkan untuk warganya. Perbaikan MCK dan lain sebagainya. MCK juga itu salah satu isu juga sih yang sering diangkat ya. Atau banjir, mungkin infrastrukturnya juga harus diperbaiki. Banjir juga masih ya. Tapi agak surprising sih kalau MCK ternyata di Kota Bogor juga itu masih jadi persoalan ya, terutama di beberapa kelurahan yang saya, tidak semua, tapi di beberapa kelurahan itu ada yang permintaannya seperti itu. Oke. Ya. Dan itu sebenarnya kan bisa diselesaikan nggak cuma melalui jalurnya pemerintahan ya, itu kan juga misalkan dari konteks pengusaha-pengusaha melalui CSR dan segala macam. Mungkin Karina punya posisi yang lumayan. Ya, saya sih melakukan a lot of CSR ya. Dari 2020 saya memang sudah aktif melakukan CSR dengan program Jumat Berkah saya. Saya punya kampung binaan juga, Kampung Perca, melakukan banyak bersama program pemerintah kota mensupport. Mentraining ibu PKK, saya juga kemarin menyumbang stunting dan lain sebagainya. Merenovasi rumah juga ya di salah satu kelurahan. Karena beberapa rumah tuh mereka sampai nggak punya lampunya tuh rusak apa nggak ada yang ngebenerin kan. Jadi ya saya suruh staff untuk membantu lah, atau ada yang bocor atapnya saya benerin, ada yang longsor kemarin saya bantu. If only kayak semua pengusaha willing to take the time and to help a little bit, I think we all could make a difference. Dan itu sebenarnya bukannya nggak mungkin kan sebenarnya. Kan sekarang Sangat posisi mungkin. di Kadin punya gambaran ini loh yang sebenarnya terjadi di bawah dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menyelesaikan. Pernah ada obrolan itu nggak? Kadin pun sering melakukan bansos dan lain sebagainya. Bahkan pada saat misalnya bencana alam, saya sendiri bersinergi dengan Kadin juga melakukan bantuan-bantuan untuk masyarakat di Kota Bogor. Nah kalau ngomongin Kota Bogor nih kan, karena kita lagi ngomongin Kota Bogor, tadi saya kepikiran karena Karina ini banyak di dunia pariwisata, kemudian dunia urban landscape mungkin atau apapun itu yang terkait dengan arsitektur dan lain-lain. Karina nih melihat brandingnya Kota Bogor ini udah kuat atau belum sih sebagai sebuah kota ya? Mungkin kita ngomongin Jogja sebagai kota pariwisata itu bisa menjadi destinasi, atau kita ngomongin Semarang, orang sekarang sudah mulai ke sana. Tapi kalau Bogor sendiri, Karina melihatnya seperti apa nih? Bogor itu sebenarnya brandingnya sudah cukup kuat, tapi saya rasa bisa untuk dieksplor lebih lagi. Karena Bogor itu adalah kota yang mungkin salah satunya paling dekat sama Jakarta ya. Kayak saya dari Kemang itu ke Bogor itu rata-rata cuma 45 menit. Ya kan, kalau mungkin saya ke Plaza Indonesia mungkin 1 jam. Tapi mungkin banyak orang Jakarta yang bahkan nggak tahu kalau Bogor ternyata tidak sejauh itu. Dan dulu mungkin orang itu melihat Bogor atau mengingat Bogor sebagai kota angkot. Padahal sekarang udah enggak loh. Sekarang angkot itu sudah banyak berkurang, lebih rapih juga kotanya, dan begitu banyak tempat-tempat baru yang sudah ala-ala di Jakarta sebetulnya. Di luar kota, di luar kebun raya Bogor ya. Rata-rata orang tuh kan taunya kebun raya Bogor, atau mungkin nggak semua orang even tahu ada kebun raya Bogor. Kalau kebun raya kayaknya ada nih, semua tahu deh. Ya kan, tapi kan itu bisa di branding lebih kuat lagi sebagai kota MICE, karena APBD terbesar Kota Bogor itu berasal dari hotel dan restoran sebetulnya. Oh, jadi F&B industry berarti ya? Yes. Termasuk hotel juga? Hotel. Malah hotel yang lebih besar jangan-jangan? Ya, untuk perusahaan saya sih salah satunya itu ya, karena kita berkontribusi cukup besar untuk pendapatan daerah. Nah itu tantangannya apa hari ini? Tantangan. Ya karena tadi kan kita mau ngomongin pengangguran aja. Formula pengangguran kan sesimpel adanya aktivitas ekonomi yang bisa menarik banyak orang-orang yang ingin bekerja kan. Nah kalau tadi saya sih menyimpulkannya yang Karina sampaikan itu
masih perlu upaya yang lebih besar dari semua pemangku kepentingan untuk memperkenalkan Bogor bukan untuk satu destinasi doang misalkan, bukan untuk kebun raya aja. Nah visinya Karina ini akan seperti apa Bogor ini? Kalau misalkan ke depannya itu dilihat dari konteks tata kota, apakah akan ada satu alternatif kayak misalkan ini adalah kota kuliner atau apa gitu sebagai city gitu yang bisa menopang beberapa industri-industri. Saya rasa Bogor itu seperti konsepnya sekarang adalah smart city ya. Lebih terdevelop secara urban gitu. Nah kedepannya saya pengen lebih meng-highlight itu sih, dan Bogor sebagai destinasi wisata juga. Karena memang di Bogor ini begitu banyak spot-spot F&B yang menarik ataupun hotel-hotel yang menarik yang untuk dikunjungi oleh terutama warga Jakarta di weekend juga. Nggak hanya weekend sih, sebenarnya weekdays. Contoh-contoh, biar kita bisa ngebayangin nih. Yang nonton bisa ngebayangin spot mana yang kira-kira itu potensial, yang mungkin orang Bogor tahu tapi ini di luar Mulia Harja ataupun Kebun Raya Bogor ya. Bogor itu punya namanya Jalan Pajajaran. Jalan Pajajaran itu sepanjang jalan itu udah kayak Senopati loh sebenarnya. Cuma mungkin banyak orang Jakarta nggak tahu, nih biar sekalian tahu. Ya kan? Jadi banyak spot-spot yang menarik, banyak kafe-kafe yang lucu juga. Terutama di daerah Bogor Timur tuh banyak banget. Ya kan? Terutama Swiss Bell in Bogor juga ada di Bogor Timur, Jalan Pajajaran Indah. Kita juga punya di sebelahnya itu namanya Lorena City Walk. Itu F&B juga semuanya. Pakai kontainer, konsepnya outdoor. Ya kan? Di tengah kota. Jadi sebenarnya banyak spot-spot yang bisa di-highlight. Dari Jalan Pajajaran indahnya itu udah banyak banget spot yang bisa di-highlight, yang mungkin bisa lebih di-explore lagi dan di-expose lagi, terutama ke warga Jakarta yang dekat ya. Nah kalau nanti Karina terpilih nih, akan mendorong apa nih kepada eksekutif supaya itu bisa di-highlight kira-kira? Ya kita harus membuat kemudahan juga untuk orang yang ingin berinvestasi pada dunia pariwisata menurut saya. Karena memang sumber uangnya kebanyakan dari situ kok. Ya kalau tantangannya hari ini kan untuk investasi ya kan banyak misalnya perizinan dan lain sebagainya. Itu secara nasional kan sama it's all like that. Masih sama. Satu Indonesia. Ya. Tapi ada pernah Karina ngobrol sama calon investor dan lain-lain, karena ini kan penting ya. Karena kalau tadi kita berbicara tentang pengangguran, kemudian pendidikan, kesehatan, lagi-lagi formulanya adalah ya kita harus mendorong adanya perputaran ekonomi. Gitu. Perputaran ekonomi, yes. And I think saya sendiri sudah membuka ribuan lapangan pekerjaan sebenarnya. Tapi sometimes pengangguran tuh it's not always kayak di perputaran ekonomi loh. Yeah. A lot of people are just lazy. To be honest. In my experience ya gitu, especially the younger generations like Gen Z gitu. Kamu pengen jadi successful, pengen jadi ini itu, but you don't wanna work. When you get the work, you're too lazy, you just quit and everything. So I think masalah pengangguran itu dua the door swings both ways gitu menurut saya. Ya kan? You have the opportunity but you don't wanna work, and it's not gonna solve the issue juga. Nah tapi ini karena sebenarnya topik selanjutnya itu tentang pemuda dan perempuan sih sebetulnya. Tapi Karina udah ngebawa itu ya. Ini sebenarnya karakter anak-anak muda di Bogor ini seperti apa nih Karina? Yang saya tahu pasti kan timnya Karina juga pasti isinya anak-anak muda rata-rata kan. Gitu. Anak-anak muda sekarang yang Karina lihat itu di Bogor? Ya nggak di Bogor aja sih, di Bogor dan Jakarta kali ya. Yang tempat saya tinggal, kan saya tinggal di Jakarta sebetulnya. Well, young people I think they're very creative, ambitious. But I think in order to be successful, to be famous, to be this and that, I think you need to put in a lot of hard work and effort. Dan yang pastinya nggak punya mental yang lemah ya. Itu kenapa sih kalau Karina lihat anak sekarang itu punya kecenderungan itu gitu? Dan apakah pendidikan kita harus lebih di tweak lagi supaya itu? Well, I'm a young person myself, tapi itu kayak kadang tuh bukan masalah young and old juga ya. Itu kayak masalah mindset and upbringing sih. Kalau menurut saya, it's the values that you have gitu loh. Ya kan? That's why I think banyak orang komplain why the rich is getting richer. Ya kan? Maybe this group of people, they have the background, they work hard, they wanna get more, ke sekolah yang bagus, ya gak sih? Mereka punya kualitas-kualitasnya dan masih kayak willing to work more. Tapi banyak orang juga yang mungkin not as fortunate as these people,
and yet you don't wanna put in the extra effort gitu kan, susah ya. Kayak menurut saya tuh nggak ada magic ataupun formula yang suddenly make you successful. You have to put in a lot of, pintar aja nggak cukup, rajin aja nggak cukup, cakep aja nggak cukup gitu loh. It's a mixture of variables that make it work, yang akhirnya bisa put us into a top position. That's my opinion. Dan itu real dirasakan di bisnis hari ini. Real. Nah biasanya sebagai leader itu treatmentnya Karina apa? Managing people is very difficult. And itu benar-benar sering membuat bete, honestly speaking. Seriously. When I manage a lot of hundreds and hundreds of people with different background, education, attitude gitu ya. Attitude ya kan? Oh my God, so many people have attitude problems. Which is kayak menurut saya tuh menyedihkan gitu. When I know orang yang mungkin sudah punya posisi lah, wealthy lah, apalah, itu attitude-nya malah bagus. You know what I mean? Kayak sopan, etik kerjanya bagus gitu. What I'm seeing is a lot of people these days, I don't know what's with the attitude. Tapi kan nanti masuk politik juga yang beretitude juga bisa kita hitung. Oh banyak. Lebih banyak jangan-jangan di politik. A lot of people have attitude problems ya, politicians atau mungkin warganya kan. And that's the challenge of managing people, I guess. Dan itu akan dijalani sama Karina. Yes, because I've been doing it every day. Saya sudah biasa managing orang with attitude problems. Diapain tuh biasanya? Diapain tuh? Kita edukasi kali ya. Nah kalau hari ini posisi perempuan? Saya rasa dibandingin dulu sampai sekarang perempuan itu sudah lebih banyak lah yang berkarya dan mungkin bisa berada di top level kali ya. Tapi memang dibandingkan dengan pemimpin pria, jumlahnya pastilah masih kurang. Dan bagaimana menurut Karina supaya bisa meningkatkan partisipasi pemuda dan perempuan? Paling nggak minimal nggak apatis deh. Ini kan udah masuk. Ya, Karina kan awalnya apatis kan, terus tiba-tiba mau masuk. Kan berarti kan ada moment of revelation. So ternyata politik ini bisa kita seperti ini loh. Politik itu penting. Politik itu sesuatu yang mulia loh sebenarnya kalau dijalankan dengan benar ya kan. Kita membantu dan mengurus republik dan masyarakatnya kan. Betul ya. It's a lot of work and effort. You know, it gives me a lot of headache. Dan ini managing orang yang nggak digaji loh. Iya. Ya, itu tantangannya. Makanya tuh harus ada panggilan dari hati. Kalau nggak mungkin mau. Dan gimana untuk membuat mereka itu lebih ya politikalnya tuh lebih kebuka dan mau berpartisipasi, nggak cuma apatis atau apalah. Ya mungkin bagi politisi muda yang sekarang ataupun yang perempuan yang berada di politik bisa di-expose lebih kali, jadi bisa memberikan contoh ataupun role model supaya orang lain menjadi ada panggilan untuk bisa menjadi seperti itu. Tapi di dapil pada apatis nggak yang anak-anak muda? Siapa ya anak muda? Ada kali beberapa yang running jadi caleg ya, saya lah salah satunya yang paling muda. Tapi banyak teman-teman yang jadi caleg atau enggak? Ada juga, ada. Nah kalau dilihat di situ apa yang membedakan warna baru ya? Kita balik lagi ke warna baru nih. Apa yang membedakan antara anak muda seperti Karina ini sama ya old politicians inilah yang mau mencoba. Ini kan gak enaknya DPRD ini kan kayak gak ada batasan mau sampai kapan dia jadi caleg atau dia mau jadi legislatif, gak seperti wali kota ataupun presiden gitu. Nah ini apa sih yang ngebedain kalau ngobrol sama anak-anak muda yang sepantaran atau Karina sendiri gitu? Old and young itu sebetulnya saya nggak bilang yang muda tuh udah pasti lebih bagus ya, not necessarily. We don't have as much as experience seperti mungkin incumbent yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Tapi menurut saya segala sesuatu itu kan perlu regenerasi ya, ya kan? Nah mungkin sekarang adalah waktunya diberikan kesempatan lebih lah untuk yang muda-muda untuk bisa berkarya, itu sih. Semua tuh ada plus and minusnya. Yang muda juga mungkin masih inexperience, yang tua juga mungkin lebih kurang up to date. So I think it's a good mixture kalau ada yang tua dan yang muda, jadi lebih balance. Nah kalau Karina sendiri yang membedakan apa akhirnya? Saya yang membedakan. Dalam segi apa nih? Tadi kita ngomongin warna yang berbeda ini, yang berbeda dari Karina dengan... Karena saya memang tujuannya untuk masuk politik ini bukan untuk mengubah nasib. Karena udah nasibnya udah inilah ya. Karena memang ini pure untuk pengabdian saya kepada warga Bogor. Kan gak banyak juga kan orang yang benar-benar pure
mau serve the city. Karena saya memang basicnya bukan politisi, saya pengusaha. Tanpa politik pun sebenarnya I'm fine. Nah, makanya kenapa mau ke politik? Pengabdian apa yang mau dilakukan? Ya Bogor sudah sangat berarti untuk Lorena Group sama 53 tahun. 2024 ini boleh dong kita give back to the society. Ya kan? Itu dengan tadi ya, dengan bilang ya give back itu kan nggak harus di politik. Ini kami yang belum pernah ada di posisi Karina ini sedang mencari apa sih ininya gitu, misalkan yang mau membuat Karina terpanggil. Kalau saya hanya menjadi pengusaha, saya bisa memberikan lapangan pekerjaan, ya berkontribusi pada pendapatan daerah, berinvestasi lah intinya di Kota Bogor. Tapi bantuan yang saya berikan itu kan terbatas ya. Saya tidak bisa berinteraksi lebih dekat lagi terhadap warga ataupun membuat kebijakan memperjuangkan hak-hak mereka. Ada nggak kebijakan yang hari ini pingin banget Karina loloskan? Terlepas nanti kita nggak tahu ya, kalau kepilih kan nggak tahu komisi berapa gitu. Cuma rasa nih kayaknya kebijakan ini penting deh untuk didorong gitu. Saya again fokus pasti ke pendidikan dan kesehatan. Make sure kalau memang warga yang kurang mampu itu punya akses kepada pendidikan dan juga BPJS dan lain sebagainya. Berarti itu sih yang paling utama. Ada kemungkinan mendorong penambahan sekolah-sekolah negeri gitu kan, kayak kemarin kan itu cukup jadi sorotan gitu kan di Bogor. Untuk detailnya saya mungkin harus research lebih lanjut ya. Tapi at the meantime target saya sih itu. Nah kalau Karina sendiri dari kacamata pengusaha ya, nah, kita nggak ngobrolin politisi dulu. Potensinya Bogor itu seberapa ke depan ini Bogor itu potensi akan menjadi apa sih? Bogor itu could be the next Jakarta sih menurut saya. Sekarang aja udah mulai mirip-mirip. Mirip-mirip in what ways namanya? Selain yang tadi ya, Jalan Pajajaran gitu. Karena menurut saya secara lokasi dia tuh paling dekat dengan Jakarta. Ya kan? Pembangunan di Kota Bogor tuh juga cukup banyak loh, hotel, mall, cafe, kebanyakan memang akan di F&B ya, tourism lah. Which I think if we just focus on that, mungkin bikin meeting function yang lebih gede mungkin, karena hotel setiap weekend itu kalau nggak salah Bogor itu masih kekurangan tempat ya on the weekend. Jadi kan segitu tuh animonya dari masyarakat, terutama masyarakat Jakarta ya. Tapi ini kan masih melihat Bogor itu sebagai satelitnya Jakarta ya. Padahal Bogor itu saya tuh kadang-kadang kalau saya pribadi ya, nginepnya di kota, tapi mainnya ya di kabupaten gitu. Kalau kalau saya kan fokusnya ke kota ya, karena Bogor itu Bogor tuh luas banget. Ya, yang luas itu kebanyakan Mas ngomong itu mungkin kabupaten Bogor. Betul. Kalau kota Bogor sebenarnya hanya 6 kecamatan. Nah, kalau Mbak ngelihat sendiri tuh kalau ngomongin potensi ya, untuk mengoneksikan antara kota dan kabupaten itu seberapa potensial sih yang bisa dilakukan gitu, misalkan. Potensial gimana? Potensial dalam artian ini misalkan kita pariwisatanya ada di kabupaten, tetapi ya lu tetap stay di Kota Bogor kalau misalkan dari konteks perhotelan misalkan. Atau ya itu adalah bagian dari Greater Bogor gitu yang memang betul-betul dikemas di dalam satu, atau memang lebih baik fokus ke Kota Bogornya aja, jangan di kabupatennya. Kalau saya pribadi karena saya memang caleg Kota Bogor dan bisnis saya juga kebanyakan di Kota Bogor. Kalau saya pribadi memang hanya fokus di Kota Bogor. Ya kan? Ya. Nah kalau tadi di Kota Bogor sendiri, berarti kan tadi Mbak Karina melihat bahwa ini sebenarnya ada potensi UMKM yang gede nih, misalkan. Nah hari ini sudah mulai banyak komunitas-komunitas atau mulai banyak menyentuh teman-teman dari konteks memberikan edukasi atau apa dalam upaya kampanye, atau masih banyak menyerap aspirasi aja, Mbak? Saya lebih banyak menyerap aspirasi at this point of time. Tapi sebelum pencalekan saya pun, saya memang melakukan training seperti tadi Kampung Binaan, Kampung Perca itu juga melakukan UMKM. Itu ceritanya gimana sih, Mbak? Kampung Perca. Jadi dia membuat crafts lah ya, itu yang terbuat dari kain perca. Dan saya juga di hotel beberapa kali membuat event bazar-bazar untuk UMKM Kota Bogor. Ya kan, kita juga melakukan misalnya waktu itu PKK lomba masak lah atau apa, kita melakukan training ya, workshop seperti itu. Dan Kadin pun banyak melakukan workshop untuk entrepreneurs, terutama ya pelaku UMKM. Jadi hal seperti itu sebenarnya sudah kita lakukan bahkan jauh sebelum pencalekan saya. Nah kalau mulai di Kadin sendiri waktu itu dari umur berapa, Mbak? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu baru aktif Kadin ya? Iya.
Itu apa Mbak yang membuat Mbak memutuskan untuk aktif di Kadin? Ya diajakin juga sih. Diajak? Iya. Ini banyak yang ngajak loh tuh ya? Iya. Selain Kadin ada lagi komunitas? Saya aktif di Lions Club, itu lebih ke yayasan sosial. Yayasan sosial, itu ngapain aja Mbak? Saya pernah membuat event untuk kanker anak, untuk stunting, ada yang diabetes, katarak dan lain sebagainya, ke panti jombo, ke panti asuhan. It's one of the biggest international charity organization, dan saya salah satu membernya di Jakarta. Nah oke. Kita masuk ke segmen terakhir Mbak, termasuk di dalam konteks politisi muda ya. Banyak sekali politisi-politisi muda itu hari ini yang kami lihat itu tiba-tiba terjun aja. Nah ini saya mau lihat menilai ininya Mbak, menilai mesin partai itu seberapa membantu dan mendorong Mbak Karina itu mendapatkan pengetahuan tentang oh ini loh politik terkait legislatif tuh seperti ini loh. Kemudian nanti yang akan dilakukan ketika menang akan seperti ini. Jadi bagaimana partai itu mendorong adanya pendidikan kepada caleg-calegnya? Dia memang melakukan training sih, pembekalan lah untuk caleg-calegnya. Tapi first and foremost kayaknya experience sebagai caleg itu hanya betul-betul kita jalankan pada saat ya caleg itu benar-benar turun langsung, berstrategi langsung dengan tim sesnya dan lain sebagainya. So it's not kewajiban partainya nih untuk mengajarkan kita. Ya dia ngajarin lah pembekalan dan lain sebagainya. Tapi ilmu itu kita dapatkan sendiri. Seberapa aktif sih caleg itu untuk belajar politik dan turun langsung, karena itu adalah learning experience yang paling real. Dan tadi berarti ada gap nih antara yang diajarin sama yang turun ke bawah. Dan kalau gap itu dalam artian apakah yang disampaikan atau dididik atau diberikan pembekalan oleh partai itu jauh sekali sama yang ada di bawah, atau yang diberikan partai itu kan mostly theory ya? Iya. Ya nggak sih? Saya belum pernah jadi caleg makanya ini menggali. Sekolah kan teori dong, betul nggak sih? Ya. Sama di partai pun kita kayak sekolah sebetulnya. Dan mereka lah menjadi yang menyusung kita untuk bisa duduk itu kan, kalau tanpa partai kan juga susah ya. Betul dong. Jadi bagi saya partai itu seperti kita sekolah. Tapi kayak learning experience-nya, life experience itu kita sendiri yang menjalani dong. Terlepas dari apa yang sudah kita dibekalkan pada saat kita sekolah. Ya kan? Jadi ya real experience itu ya pada saat kita menjalani hari-hari kita sebagai politician. That's what I feel. Dan itu lebih mending, bukan lebih mending ya, lebih banyak pengalaman yang didapat ketika turun. Of course. Yes. Daripada ngobrol bareng politisi-politisi di PAN itu misalkan, atau ada ngobrol itu kan masukan by their experience. How can you know if you don't experience it yourself? The only way to know is to experience it yourself. Nah jadi nih buat yang nonton nih, berarti kalau untuk pemuda-pemuda yang mau terjun ke politik ya do it. Do it. Jangan ini. Nggak ada yang beda kok sampai di politik atau di dalam hidup manapun, ya kan? It's all the same. It's all learning by doing and through your life experience. You will not know sampai kita menjalani itu sendiri. Dan seberapa penting berpendidikan sebelum masuk politik, Mbak? Berpendidikan dalam hal? Mbak Karin kan sekarang levelnya S2 nih. Iya. Kadang-kadang kan orang-orang yang masuk ke politik itu kadang kita nggak tahu mereka tuh benar-benar dapat ijazah atau enggak gitu kan. Seberapa penting berpendidikan itu sebelum masuk politik? Iya, penting nggak penting sih. Kayak misalnya siapa tuh yang dulu menteri Ibu Susi ya kan. Beliau kan juga cuma SMA. But she's a very genius person. So she did fine, I think. Tapi kan dia one of a kind. One of a kind, but chances are there ya kan. Ya mungkin beberapa orang bisa tuh seperti Ibu Susi. Tapi I think ya lebih bagus memang kita tuh punya pendidikan formal. Karena itu melatih pola pikir kita juga. Di sekolah tuh sebenarnya melatih pola pikir kan. Nanti ujungnya di pekerjaan tuh totally beda kok apa yang kita lakukan dengan apa yang diajarkan di sekolah. Berarti penting punya pendidikan dulu sebelum terjun politik. Bagi saya sih penting. Menurut saya pribadi ya penting. Oke, thank you banget nih Mbak Karina udah ngobrol-ngobrol. Thank you for having me. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu nextnya itu ngobrolinnya apa yang sudah dilakukan di DPRD. Amin. Oke, terima kasih banyak Mbak Karina. Terima kasih banyak. Thank you for having me. Oke semua, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di Tenggara Talk selanjutnya.